Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sejarah tentang Arya Prabangkara. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Arya Prabangkara mencari ayahnya ke Majapahit. Sepeninggalan Pak Sumitro, Wara Gupito hamil. Kini 8 bulan sudah usia kandungannya. Pak Mantri Jagat sangat prihatin memikirkan keadaan putri satu-satunya ini. Diam-diam, ia berpuasa dan bersemedi memohon petunjuk Sang Hyang Widi. Pada suatu malam yang hening, Pak Mantri Jagal bermimpi bertemu dengan seorang laki-laki. Laki-laki dalam mimpinya itu ternyata adalah Pak Sumitro. Pak Sumitro mengenakan pakaian yang indah dan bermahkota layaknya seorang raja. Dengan tersenyum ramah, ia meminta maaf kepada Pak Mantri karena telah mendustainya dan mengaku bernama Sumitro. Pak Mantri Jagal memaafkan kesalahan Pak Sumitro dan menanyakan siapakah nama Pak Sumitro yang sebenarnya. Pak Sumitro menjelaskan bahwa ia sebenarnya Raja Majapahit, Prabu Brawijaya kelima. Mengetahui bahwa Pak Sumitro adalah junjungannya, Pak Mantri Jagal segera menyembah dan meminta maaf. Raja Brawijaya kemudian berpesan kepada Pak Mantri Jagal agar bersedia memelihara dan mendidik anaknya yang akan lahir kelak. Selain itu, ia berpesan jika anaknya lahir laki-laki harap diberi nama Arya Prabangkara. Jika anak yang lahir nanti perempuan, hal ini diserahkan kepada Wara Gupito untuk menamainya. Dengan senang hati, Pak Mantri Jagal menyampaikan permintaan itu. Setelah berkata demikian, Prabu Brawijaya menghilang dan Pak Mantri berjaga dari mimpinya. Wah Dewata Agung, apakah makna impian hamba ini? Benarkah hamba akan memperoleh seorang cucu dari keturunan seorang raja? Keesokan harinya setelah fajar tiba, Pak Mantri meminta izin kepada putrinya bahwa ia akan pergi sebentar. Wara Gupito berpesan agar Pak Mantri tidak pergi terlalu lama. Untuk mempercepat perjalanannya, ia menggunakan kesaktiannya, yaitu Aji Tapak Sewu atau Aji Langkah Seribu. Tidak beberapa lama kemudian, Pak Mantri telah sampai di kota. Olah karena lapar, Pak Mantri mencari kedai untuk mengisi perut, sambil minum wedang jahe panas dan makan nogosari. Pak Mantri Jagal mendengarkan pembicaraan orang tentang akan diadakan sambung ayam. Ia segera bertanya, "Di mana ada sambung ayam, Kisanak?" Orang itu menjawab, "Di alun-alun utara, tepatnya di belakang istana kerajaan." Pak Mantri tersenyum dan mengucapkan terima kasih atas keterangan orang itu. Pak Mantri Jagal bergegas menuju alun-alun utara, ingin menyaksikan sambung ayam. Sesampainya di tempat kerumunan orang-orang yang menyaksikan sambung ayam itu, ia segera menyusup ke depan. Orang yang terusik karena terinjak kaki Pak Mantri marah. Wah, bagaimana sih? Kok datang-datang menginjak kaki orang? Dasar kakek tak tahu diri. Sudah tua masih mau nonton. Sudah, kata seorang setengah umur sambil menengok ke arah Pak Mantri. Tiba-tiba, semut yang sedang menonton sambung ayam itu terkejut melihat Pak Mantri ada di tempat itu. Sambil tersenyum, Pak Mantri menyapa. "Rupanya engkau belum lupa kepadaku, semut." "Betul, Pak. Saya belum melupakan Bapak yang masih kelihatan muda ini," ujar semut. "Mana kawanmu Gatel?" tanya Pak Mantri. Tuan, iya
sedang berada di keraton. Giliran jaga, Pak, jawab semut. Sambil berbicara, mereka memisahkan diri dari kerumunan orang yang sedang menyambung ayam. Keraton, ucap Pak Mantri Jagal keheranan. Kalau demikian, siapa sebenarnya kalian ini? Tanya Pak Mantri Jagal. Dengan jujur dan disertai permohonan maaf, semut menjelaskan bahwa dirinya dan Gatel adalah abdi Prabu Brawijaya kelima, Raja Majapahit. Kemudian Pak Mantri bertanya lagi, lantas Pak Sumitro itu siapa? Semut menjawab, ketahuilah Pak Mantri Jagal, Pak Sumitro itu sebenarnya adalah Prabu Brawijaya kelima. Pak Mantri Jagal berusaha menyembunyikan perasaannya di hadapan semut ketika mendengar penjelasan itu. Sesaat setelah mereka berbicara ke sana kemari, Pak Mantri mohon pamit kepada semut. Dalam benaknya, ia memutuskan tidak ingin menghadap raja saat itu. Pak Mantri Jagal sudah cukup paham pesan raja yang disampaikan dalam mimpinya. Orang tua itu segera pulang kembali ke rumahnya. Agar cepat sampai di rumah, ia menggunakan aji tapak 1000. Sebentar kemudian ia telah sampai ke rumahnya. Setibanya di rumahnya, Waragopito sedang berbaring di tempat tidur. Ayahnya tersenyum dan berkata, "Bagaimana keadaanmu, anakku? Jika merasa lelah, tetaplah berbaring di tempat tidur. Engkau harus banyak beristirahat." Waragopito menjawab sambil tersenyum, "Tidak mengapa, ayah. Usia kandunganku sudah cukup tua. Sudah waktunya aku tidak bermalas-malasan." Kemudian wanita itu bertanya kepada ayahnya, "Dari mana ayah tadi?" Ayah menjawab, "Aku hanya pergi ke tetangga mencari angin, nak. Berbincang-bincang dengan Pak Karto. Rupanya kamu terlalu asik berbicara sehingga lupa bahwa hari sudah siang." Usai makan, mereka duduk-duduk di beranda rumah. Pak Mantri Jagal dengan sangat hati-hati menceritakan peristiwa yang baru dialaminya itu kepada anaknya. Rupanya orang tua itu tidak tega membohongi anaknya tentang kepergiannya tadi. Waragopito terdiam 1000 bahasa setelah mendengar cerita ayahnya. Perasaannya gembira bercampur sedih. Karena jika benar Pak Sumitro seorang raja, mereka tidak akan mungkin bertemu kembali. Dan ia sangat gembira karena anak yang akan dilahirkan adalah keturunan Majapahit. Dengan rasa haru, ayahnya menasehati Waragopito agar jangan bersedih. Tugas yang akan dihadapinya kelak merupakan tugas yang mulia dan agung, yakni melahirkan putra raja. Setelah melahirkan anak, mereka berkewajiban membesarkannya. Genap kandungan itu berumur 9 bulan 10 hari, bayi itu lahir dengan selamat. Bayi itu sangat sehat dan tampan sekali parasnya. Penduduk di sekitar kampung itu tidak ada yang mengerti bahwa bayi itu adalah putra Raja Brawijaya. Pak Mantri Jagal sengaja merahasiakan asal-usul anak itu, sesuai dengan pesan Prabu Brawijaya. Anak itu diberi nama Raden Arya Prabangkara, atau sering juga disebut Joko Sungging. Beberapa tahun kemudian, Arya Prabangkara sudah tumbuh menjadi seorang remaja. Ketampanan, kecerdasan, dan keluhuran budi yang dimilikinya menunjukkan bahwa remaja itu memang masih keturunan Raja Brawijaya kelima. Sebuah kawannya sangat menyukainya karena ia anak yang suka menolong dan menghibur jika ada kawannya yang sedang bersedih. Ia tidak pernah membeda-bedakan kawan dan dapat memahami ilmu yang diajarkan kepadanya. Dalam waktu senggang, selain ilmu bela diri, kakeknya mengajar cucunya itu membuat wayang kulit dan menggembara benda-benda yang ada di alam ini. Suatu ketika, ibunya sedang melamun di beranda rumahnya. Tiba-tiba terkejut oleh suara anak yang menyapa. "Ibu, apa gerangan yang ibu pikirkan sehingga ibu melamun?" Wanita itu segera menjawab, "Benar, nak.
Saat ini ibumu sedang bersedih. Ibu mengatakan sesuatu kepadamu, nak. Wanita itu segera mengatakan kepada Arya Prabangkara bahwa ia sebenarnya putra Raja Brawijaya kelima di Majapahit. Wanita itu menasihati Arya Prabangkara agar pergi merantau mencari dan mengabdi kepada ayahandanya. Anak laki-laki yang masih remaja itu segera berkata, "Lalu saya harus berbuat apa?" Wanita itu sambil mengelus rambut anaknya dengan lembut berkata, "Anakku, sebagai putra raja engkau harus pandai-pandai membawa diri. Apalagi nanti jika berada di istana Majapahit, keadaan istana sangat berlainan dengan di rumah ini. Engkau harus patuh kepada ayah dan ibu permaisuri. Engkau sebagai anak harus rajin membantu siapa saja yang berada dalam kesulitan." Tiba-tiba Arya Prabangkara bertanya, "Apakah ibu tidak merasa rindu kepada saya kelak, Bu?" Ibu menjawab, "Rasa rindu tetap ada, nak. Tetapi ibu harus dapat mengatasi, mengingat masa depanmu. Engkau harus mendapatkan pengalaman mengabdi di istana Majapahit. Demikian pula denganmu, nak. Engkau jangan cepat bersedih. Berdoalah memohon kepada sang penguasa jagat raya agar engkau diberi ketabahan." Pak Mantri Jagal yang sedang duduk di pojokan ruang ikut menasehati cucu tercinta. Ia berkata, "Cucuku, kakek berpesan kepadamu. Sebagai putra raja, engkau menjadi anutan orang di sekelilingmu. Sikapmu kepada orang tuamu sekaligus raja junjungan kita semua harus ajri asi." Maksudnya ajri berarti takut. Takut bukan berarti tidak berani. Engkau harus selalu patah kepada nasihatnya. Takut secara sadar berarti tidak dendam di belakang. Rasa takut itu harus dibarengi dengan rasa asih, yakni rasa kasih sayang dan pasrah kepada segala bimbingannya. Perasaan seperti ini akhirnya akan menumbuhkan rasa pengabdian dan setia yang tulus dalam mendalam sampai di hati, bersedia mengorbankan jiwa bagi junjungan kita. Selain itu, yang utama sebagai putra raja, engkau harus mendem jero mikul dhuwur. Maksudnya, engkau harus menjaga nama baik orang tua dan harus tetap menghormati segala apa yang dilakukan orang tua. Keesokan harinya Arya Prabangkara mohon izin untuk berangkat ke Majapahit mencari ayahnya. Sebelum berangkat, Arya Prabangkara tidak lupa berpamitan kepada kawannya. Arya Prabangkara berangkat dengan hati yang mantap. Selama ini ia sudah mendapat bekal beberapa ilmu dari kakeknya, antara lain belajar menggambar, bela diri, dan aji tapak sewu, yakni ilmu berjalan dengan langkah 1000 sehingga cepat baikan kilat. Oleh karena menggunakan aji tapak sewu dalam waktu sekejap, Arya Prabangkara sudah sampai di kota. Namun Arya Prabangkara menjadi ragu-ragu ketika akan memasuki istana Majapahit. Ia berkecil hati setelah menyaksikan kemegahan istana ayahnya itu. Mungkinkah ayahanda mau menerima anak dusun seperti aku ini? Demikian pikirannya. Ia memutuskan mencari penginapan terlebih dahulu untuk menenteramkan hatinya. Setelah mendapat penginapan, Arya Prabangkara mengaku sebagai anak pedagang yang tersesat kepada pemilik rumah itu. Kebetulan pemilik rumah itu yang ditumpangi Arya Prabangkara adalah seorang pedagang batik. Arya Prabangkara sangat senang berada di rumah itu.
Ia membantu menjualkan dagangan kain batik dan sekali waktu Arya Prabangkara membantu membuat kain batik tulis. Ia tampak berbakat menggambar dan menciptakan motif yang baru, sehingga pemilik rumah itu senang. Suatu hari, Arya Prabangkara berpikir bahwa ia ingin memasuki istana dengan cara berdagang batik. Keesokan harinya, ia memasuki keraton sambil membawa dagangan majikannya. Para abdi istana sangat senang membeli kain batik Arya Prabangkara. Mereka memesan agar diwarnakan kain yang lebih bagus. Akhirnya, dagangan kain batik itu sampai ke tangan permaisuri. Permaisuri sangat senang dengan batik lukisan Arya Prabangkara. Permaisuri bertanya tentang asal-usul Arya Prabangkara. Akhirnya permaisuri mengetahui bahwa Arya Prabangkara adalah putra Raja Brawijaya. Wanita yang baik itu berusaha menolong Arya Prabangkara. Ia menghadap raja dan menceritakan seluruh kejadian yang dialami Arya Prabangkara. Arya Prabangkara berhasil menemui Raja Brawijaya berkat bantuan permaisuri. Sejak saat itu, Arya Prabangkara berada di istana. Raja sangat berkenan dan bersyukur dapat mengasuh Arya Prabangkara. Demikian juga Arya Prabangkara, ia berjanji kepada ayahnya bahwa ia akan mengabdi kepada ayahandanya dengan baik. Dalam hati, Arya Prabangkara berdoa dan bersyukur atas rahmat yang telah diterimanya dari Sang Hyang Widi. Ia meneteskan air mata bahagia ketika mengenang ibu dan kakeknya karena ia merasa sudah menjalankan segala nasihat orang tuanya. Oleh karena memiliki keikhlasan melukis, Arya Prabangkara mendapat kedudukan sebagai Lurah Sungging, yaitu abdi yang bertugas melukis dan mengecat istana. Ia sangat senang dengan tugas itu. Setiap hari ia bangun pagi dan membantu para abdi di belakang istana. Suatu saat, Arya Prabangkara membantu semut dan gatel yang ketika itu sedang membadik kuda-kuda istana dan kereta kencana. Mereka saling berkenalan dan tak lama kemudian perkenalan mereka semakin akrab. Arya Prabangkara sangat gesit dan terampil menyelesaikan segala pekerjaan. Setelah membantu para abdi yang lain, ia melakukan tugasnya yaitu mengecat istana. Untuk meningkatkan kepandaiannya, Arya Prabangkara mempelajari gambar yang ada dalam guci yang banyak terdapat di istana. Ia mempelajari perpaduan warna yang terdapat dalam guci buatan Tiongkok yang sangat indah itu. Istana menjadi semakin indah dan megah. Setelah Arya Prabangkara berada di istana, ia tak hentinya bekerja menghiasi istana. Sekali-kali ia juga membuat kain batik untuk dipersembahkan kepada ibu permaisuri dan para istri menteri dan bangsawan. Sebagai anak yang periang, Arya Prabangkara dan bangsawan mempunyai beberapa orang kawan yang sebaya dengannya. Arya Prabangkara tidak segan-segan mengajari kawan-kawannya itu untuk belajar membatik dan mengecat dinding dan relung-relung atau ukiran yang terdapat pada pilar-pilar istana kerajaan. Melihat hal itu, raja sangat senang. Pada suatu hari, raja memanggil putranya agar menghadap kepadanya. Raja menguasai Arya Prabangkara belajar agama dan bahasa Cina. Mendengar tugas yang diberikan itu, Arya Prabangkara sangat senang dan berjanji akan berusaha menjalankan tugasnya dengan baik. Raja Brawijaya sangat berkenan pada kesopanan pemuda itu. Dalam hati, raja berpikir, Arya Prabangkara rajin dan cekatan dalam bekerja, seperti ibunya. Ia pandai membawa diri dan bergaul seperti dirinya, layaknya kaum bangsawan. Raja semakin sayang kepada putranya itu. Suatu ketika Arya Prabangkara memperoleh tugas baru. Ia harus melukis ibu tirinya, yaitu permaisuri raja. Semula Arya Prabangkara meragukan kemampuan dirinya. Akan tetapi ayahnya yakin bahwa Arya Prabangkara pasti mampu menjalankan tugas itu. Sesampai di tempat biliknya,
Arya Prabangkara merenung sambil berdoa, memohon perlindungan dan bimbingannya agar dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Suasana malam semakin sunyi senyap, hanya bunyi jengkrik seolah menyanyikan sebuah lagu. Selamat tidur kepada pemuda yang tabah itu. Kadang-kadang burung gagak terbang melintas di atas atap istana, seakan-akan melindungi istana dari gangguan orang jahat, termasuk melindungi Arya Prabangkara dalam tidurnya. Keesokan harinya Arya Prabangkara menghadap permaisuri raja, yakni Ratu Mas Duarwati dan Prabu Brawijaya, untuk melakukan tugas yang dibebankan kepadanya. Arya Prabangkara dengan sangat hati-hati mulai menorehkan cat ke dalam kanvas. Segala kemampuan dan perasaannya tertumpah pada lukisan itu. Arya Prabangkara kadang-kadang lupa makan, lupa tidur. Ia benar-benar berhati-hati mengemban tugasnya itu. Memang semula ia menolak tugas berat itu, tetapi Paman Patih Gajah Mada selalu mendorongnya untuk melaksanakan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Dengan dorongan dan semangat itu, Arya Prabangkara melukis dengan kesungguhan yang luar biasa. Akhirnya, setelah kerja selama beberapa hari, lukisan itu selesai. Lukisan itu sangat indah dan serupa dengan Ratu Mas Duarwati yang sebenarnya, atau putri dari negeri Campa tadi. Lukisan itu seolah-olah dapat berbicara. Raja sangat kagum pada lukisan itu dan mengamati tak henti-hentinya. Namun tak lama kemudian sang Prabu memperhatikan keganjalan yang terdapat dalam lukisan itu. Dalam lukisan itu tampak sebuah tai lalat yang terletak pada bagian tubuh sang permaisuri, yang sebenarnya tak boleh dilihat oleh orang lain selain Prabu Brawijaya. Sesaat raja merah pada mukanya. Hal itu menandakan bahwa ia sangat murka. Raja berkata, "Anakku Prabangkara, benarkah engkau sengaja menggambar sebuah tai lalat dalam tubuh Ratu Mas yang tidak boleh terlihat oleh orang lain?" "Ampun Gusti Ayahanda, junjungan hamba. Hamba tidak sengaja memercikan cat dalam lukisan itu dan lupa menghapusnya ketika hamba serahkan kepada Ayahanda." Mendengar pembelaan Arya Prabangkara, raja memaafkan kesalahan Arya. Namun, pada waktu menjelang malam, raja tidak dapat tidur. Hatinya gelisah, ia sangat geram mengenai kejadian tadi siang. Benarkah Arya Prabangkara pernah melihat tubuh istrinya? Bukankah seorang anak harus tunduk jika orang tua sedang berkata padanya? Kejadian yang aneh itu di dalamnya pula pada Arya Prabangkara. Ia tidak dapat memejamkan matanya mengenai peristiwa tadi. Ia sangat sedih. Keesokan harinya sang Prabu menceritakan kejadian ini kepada Patih Gajah Mada. Memang demikianlah biasanya jika raja sedang berduka, ia akan memanggil Mahapatinya yang bijaksana itu untuk menumpahkan segala beban hatinya. Setelah mendengar cerita, Patih Gajah Mada sangat terkejut dan kecewa. Mahapati itu kecewa karena raja telah menuduh anaknya sendiri berbuat tidak baik. Ia segera berkata, "Duli tuanku raja, hamba sangat bersedih atas kejadian ini. Akan tetapi, hamba mohon agar sang Prabu mempertimbangkan sekali lagi tuduhan terhadap Arya Prabangkara itu. Menurut hamba, Arya Prabangkara adalah seorang anak yang waksito. Maksud hamba, ia orang yang awas, terang tiliknya, lurus pandangannya. Ia sangat cermat dan berhati-hati dalam bertindak dan mengerjakan pekerjaannya. Lagi pula Arya bertindak dengan mengerjakan pekerjaan. Lagi pula Arya Prabangkara adalah darah daging Paduka. Tegakah sang Prabu menuduh putra dengan perbuatan yang tercela itu?" Demikian ujar Patih Gajah Mada sambil mencucurkan air mata. Jika Paduka menghukumnya, tidak hanya kerabat kerajaan yang bersedih. Akhirnya Paduka pun akan bersedih setelah hukuman itu dilaksanakan. Padahal kesalahan itu tidak berdasarkan bukti-bukti yang nyata. Paduka tak dapat menahan hati yang murka dikarenakan terburu nafsu. Praduka bertindak ceroboh. Bukankah Duli
tuanku terkenal sebagai seorang raja yang telah putus menjelajahi segala penjuru bumi. Bukankah Paduka Raja terkenal sebagai seorang raja yang kaya raya, terkenal orang yang arif dan bijaksana dalam mengendalikan pemerintahan? Lagi pula Paduka terkenal sebagai seorang raja yang pemaaf dan tahu menjalankan ketertiban hukum. Putuskan Paduka hendaknya harus berdasarkan pengamatan yang nyata dan terbukti. Demikian ucapkan Gajah Mada yang bijaksana itu. Ia berusaha melindungi Arya Prabangkara dan memohon kepada junjungannya agar tidak menghukum pemuda yang baik hati itu. Mahapati tidak bersalah dalam hal ini. Gajah Mada masih ingat ketika Arya Prabangkara meminta sarannya sebab ragu-ragu dan gembang untuk melakukan perintah raja untuk melukis Ibu Permaisuri. Cukup sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Tetap dukung channel Babat Nusantara dengan cara like, komen, dan subscribe. Tetap stay tune untuk menunggu video-video terbaru dari Babat Nusantara. Saya pamit. Rahayu, Rahayu, Rahayu.